Sekarang pukul 14.12 di China, pertarungan antara Hong, Dewa Petir dan binatang bertanduk emas itu 1 jam yang lalu. Suara Babata terdengar serius. Kali ini, kekuatan hidup binatang bertanduk emas itu menjadi sangat lemah, jelas menerima kerusakan parah. Pasti butuh beberapa hari untuk pulih. Namun, Anda tidak dapat membuang waktu, semakin awal Anda bertindak semakin baik. Petik 2. Setelah setuju untuk membantu Luo Feng, Babata menggunakan kekuatan penuhnya dalam membuat rencana untuknya. Pertama, Anda harus menemukan pengorbanan penjelajah bintang 5, menggunakan teknik rahasia, dan menyerap semuanya berlima saat mereka menggunakan pengorbanan jiwa mereka ke dalam Tower of the Void dan gunakan tekniknya. Petik 2. Pilih 5 orang, 5 ini pasti penjelajah bintang. Semakin kuat mereka, semakin baik. Kekuatan mereka mewakili kekuatan hidup mereka, karenanya, energi yang dihasilkan dari bakar jiwa akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Luo Feng berdiri di balkon, melihat gedung pencakar langit di sekitarnya, di kejauhan, angkutan tentara bolak-balik. Dia berkata, Babata, kirimkan pikiran saya ke kelompok, ke semua pejuang penjelajah bintang. Mereka yang bersedia, siap untuk mengorbankan diri mereka sendiri, biarkan mereka datang kepadaku. Suara Luo Feng lembut tapi sangat tegas. Baik, di bawah kendali Babata, semua prajurit penjelajah bintang di bumi segera menerima berita itu. Luo Feng, menurutmu berapa banyak yang bersedia berkorban? Babata tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mereka adalah pejuang penjelajah bintang dan pembaca spirit, bahkan jika markas kota dihancurkan dan umat manusia harus melarikan diri, peluang mereka untuk bertahan hidup masih paling tinggi. Saya tidak tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Teknik rahasia adalah gerakan yang sangat istimewa dalam teknik planet Yunmo, salah satunya secara khusus memungkinkan orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mentransfer energi mereka. Langkah ini juga bisa memungkinkan seseorang untuk mengendalikan bawahannya menjadi pengorbanan. Pengorbanan ini harus ada persetujuan, kemauan dan tanpa syarat. Itu akan gagal saat ada keraguan. Itu sebabnya, Luo Feng tidak bisa memaksa orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mengorbankan diri mereka sendiri. Berbunyi. Jam tangan komunikasi taktis Luo Feng mengeluarkan suara. Ini dia. Luo Feng terbuka, sebuah pesan muncul hanya dengan beberapa kata. Aku, daya tarik, bersedia. Jantung Luo Feng berdetak kencang setelah melihat pesan itu. Balasan pertama ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 penjaga Hong, Alure. Berbunyi. Berbunyi. Komunikatornya menelepon beberapa kali lagi. 2 lagi. Luo Feng baru saja hendak memeriksa siapa mereka. Berbunyi. 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 Titik-titik. Itu hampir bersamaan. Suaranya lembut, tetapi suara yang terus-menerus itu mengejutkan Luo Feng. Betapa gilanya. Babata tidak bisa membantu tetapi berkata dengan lembut. 3 menit 16 detik. Jam tangan komunikasi taktis telah berjalan lurus selama itu, frekuensi suara di setelah 3 menit 16 detik jauh lebih rendah, sampai akhirnya berhenti total. Luo Feng, Anda telah menerima 81 pesan, 62 di antaranya bersedia, dan yang lainnya mempertanyakan tentang seberapa besar peluang yang Anda miliki untuk membunuh monster yang menelan. Babata dengan cepat memindai dan menghitung. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, Anda memutuskan, pilih 5 orang. Kata Babata, siapapun yang dia pilih akan menjadi korban. Menurut tingkat kekuatan roh mereka, siapapun yang paling membantu, Babata, Anda memilih 5. Luo Feng berkata dengan serius. Baik, Babata berkata, saya telah memilih, mereka adalah Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Kelimanya, berasal dari Amerika, Eropa, India, Cina, dan Rusia. Namun, ketua kelima Istana Wargot Anda tidak menjawab sama sekali. Petik 2. Saya tidak bisa memaksa siapapun. Luo Feng diam-diam menggumamkan 5 nama ini. Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov. Mo Henderson, yang dikenal sebagai Kaisar Es, seorang pria yang sangat agresif, saat ini, pahlawan super, Amerika. Isburne, mantan pembaca roh nomor 1 bumi, sekarang dilampaui oleh Luo Feng. Tripati Singh, dikenal sebagai yang terkuat di India, diberi nama Lion King. Sokolov, Rusia, seorang pejuang yang galak sekaligus brutal.
Jia Yi, seseorang yang selalu memberikan kontribusi untuk Tiongkok, seorang pejuang dari Nirwana Agung. 5. Luo Feng mengerti. Selama teknik rahasia dimulai, 5 orang ini akan dikorbankan. Mereka sudah tahu itu, namun mereka segera menanggapi. Hubungi 5 orang ini, beri mereka waktu 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas dengan kecepatan maksimal menuju Samudra Pasifik. Luo Feng berkata dengan murung. Baik, Babata segera mengirimkan pemberitahuan. Rusia, tinggi dan kokoh, kedua mata bersinar dengan sedikit warna merah, seorang pria dengan penampilan menakutkan berdiri di depan pintu kamar, pintunya tertutup. Elena, pria jangkung dan kokoh berkata dengan suara yang dalam, bergema ke seberang ruangan, ini akan menjadi yang terakhir kali aku melihatmu. Dia, Sokolov, galak dan buas, petarung nomor 1 Rusia, tidak pernah menikah, suka minum, dan mencintai wanita. Tak seorang pun di Rusia berani menentangnya, namun hanya sedikit yang tahu bahwa dia benar-benar memiliki seorang putri. Putri ini sebenarnya adalah hasil dari minumnya. Aku menuju Samudra Pasifik untuk menghadapi monster yang menelan, Elena, jaga dirimu. Sokolov meraung, menatap pintu, mata menakutkan itu memiliki secercah harapan dan harapan. Namun, pintunya tidak pernah terbuka. Sokolov berbalik dengan ganas. Mengambil langkah besar, dia berjalan menuju jet otomatis berbentuk cakram, dengan sangat cepat, jet otomatis itu menyala dan mulai terbang. Berderak. Pintu kamar akhirnya terbuka, seorang wanita dengan rok panjang melihat keluar dengan hati-hati, yang dia lihat hanyalah sebuah cakram sangat kecil yang terbang jauh di langit yang luas, sampai menghilang sama sekali. Melihat jejak kaki yang tertinggal di salju di bawah, wanita itu tidak bisa menahan tangis. Beruang kutub Sokolov yang galak dan buas telah mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Kaisar Esmo Henderson mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, anak laki-laki beserta anaknya yang baru saja minum susunya. Raja Singatripati Singh juga mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga istrinya dan sekelompok anaknya. Isburne hanya mengunci diri di kamarnya, dan tetap diam selama 5 menit sebelum naik dan pergi dengan autojet. Jia Yi cukup menelepon orang yang dicintainya dan pergi dengan jet mobil. Ruang tamu Luo Feng. Bangunlah Feng kecil, bangun. Luo Hongguo dan Gong Xinlan berlinang air mata saat mereka mengambil Luo Feng yang berlutut. Luo Hua, jaga ayah dan ibu dengan baik. Luo Feng memandang ke arah adik laki-lakinya. Iya, mata Luo Hua merah padam, dia mengangguk deras. Luo Feng juga mengangguk, menoleh untuk melihat ke arah Susin yang berlinang air mata. Luo Feng mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya, berkata dengan lembut, maaf. Jangan katakan itu. Susin menggelengkan kepalanya. Aku berhutang pernikahan padamu. Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, segera kawat baja atas kelambu itu terbang keluar, dan di tengah-tengah terbang, pecah menjadi 2 bagian. Kedua kabel pendek ini secara otomatis menggulung dan membentuk 2 cincin. Sekarang, tidak ada waktu tersisa untuk membeli cincin. Luo Feng berpegangan pada 2 cincin baja itu. Dengan orang tuaku sebagai saksinya, Susin, maukah kau menikah denganku? Luo Feng bertanya dengan lembut. Ya, Susin hanya bisa mengangguk saat air matanya mengalir. Luo Feng dengan lembut memberikan cincin tanpa nama itu kepada Susin, meletakkannya di jarinya. Susin juga memasang cincin di Luo Feng. Maaf, aku telah mengecewakanmu, aku juga telah mengecewakan 2 anak yang belum lahir. Luo Feng memandang Susin, menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Susin menutup matanya. Mereka tetap seperti itu untuk beberapa saat. Ketika Susin membuka matanya, yang bisa dia lihat hanyalah punggung Luo Feng berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Feng kecil, Luo Feng. Sekelompok orang berlari, mengangkat kepala mereka di halaman. Pemuda itu menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit timur. Luo Feng, di pesawat ulang-alik melonjak, di tengah terbang. Dia mengamati di bawahnya, sebagian besar kota yang Zhou telah menghilang di bawahnya, dan yang tersisa adalah kota yang hancur dan hancur, dipenuhi dengan debu dan reruntuhan, monster di seluruh, ini adalah kota bahkan sebelum Nirwana Agung, dan sekarang menjadi kota itu, adalah rumah bagi monster. Saya Luo Feng. Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov,
berikan lokasi Anda saat ini dan kecepatan terbang jet otomatis, saya akan menentukan titik pertemuan. Luo Feng secara bersamaan memberi tahu 5 orang itu. Ini Mo Henderson, kecepatan jet otomatis saya 3.800 meter per detik. Ini adalah Jia Yi. Kelimanya menjawab berturut-turut dengan kecepatan dan posisi mereka. Babata menggunakan informasi ini untuk menghitung titik pertemuan optimal. Luo Feng, saya sudah menghitung titik pertemuan. Anda semua hanya perlu 1 jam 8 menit untuk mencapai dan berkumpul. Titik pertemuan totalnya 351 km dari tempat monster bertanduk emas itu. Baik, Luo Feng segera memberitahu 5 titik pertemuan. Hari masih sore di Tiongkok, namun, di titik pertemuan, langit dengan cepat menjadi gelap. Di titik pertemuan, ketika Luo Feng tiba di titik pertemuan, jet otomatis berbentuk cakram hitam sudah mengambang di sana. Seorang pria Asia Selatan dengan rambut sedikit keriting segera terbang keluar. Luo Feng, bagaimana kabarmu? Pria itu mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, Tripati Singh. Luo Feng terlalu mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan. Tak lama kemudian, orang Amerika Mo Henderson juga telah tiba. Yang keempat tiba adalah Jia Yi. Yang kelima adalah Sokolov, keenam adalah Isburne. Saya sudah membahas poin-poin utama. Apakah kalian semua mengerti? Luo Feng memandang 5 orang itu. Dimengerti. Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov menganggukkan kepala mereka dengan tegas. Baiklah, ayo kita berangkat ke laut, tempat monster penelan berada. Kata Luo Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 orang, 6 berkas cahaya. Terbang serempak sejauh 300 km. Pada saat itu, di mana-mana di bumi menyiarkan adegan ini. Luo Hongguo, Gong Xinlan, Su Xin dan lainnya tidak bisa menahan tangis saat mereka menyaksikan, dan para elit dan pemimpin bumi lainnya semuanya jelas, ini mungkin kesempatan terakhir umat manusia. Pejuang terkuat Amerika Mo Henderson, Isburne terkuat di Eropa, Tripati Singh terkuat di India, Sokolov terkuat Rusia dan pahlawan kita selamanya dari Tiongkok, Jia Yi, bersama dengan pembaca roh nomor 1 di dunia, jenius termuda Luo Feng. Mari kita mengingat nama mereka selamanya. Suara dari layar itu serius. Di layar, keenam petarung elit itu terbang di udara dan kemudian dilarikan ke lautan Lu. Di laut dalam, Luo Feng dan 5 lainnya bergegas ke bawah. Luo Feng memiliki baju besi kontak awan, dan 5 lainnya memiliki set dewa hitam yang melindungi tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk menuju jauh di bawah air. Luo Feng, monster menelan itu saat ini berada di 1.200 meter di bawah permukaan, bukankah kita akan membangunkannya jika kita terlalu dekat? Apakah dia tidak akan mengganggu Anda saat Anda melepaskan teknik Anda? Tripati Singh India tidak bisa tidak bertanya, 4 lainnya juga memandang Luo Feng. Luo Feng adalah pemimpin misi ini. Lagi pula, mereka tidak tahu teknik rahasia apa itu. Jangan khawatir. Dengan pikiran, seorang penjaga perak cair yang mengenakan baju perang hitam muncul di samping mereka. 5 lainnya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari Liquid Silverguard, hanya dengan melihat wajahnya, mereka menyimpulkan, ini bukan manusia sungguhan, dan itu adalah orang yang menyelamatkan Hong dan Dewa Petir sebelumnya, robot khusus. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari reruntuhan kuno. Luo Feng berkata saat dia mendarat di dasar laut, 5 orang itu mengikuti. Kalian perintahkan autojet untuk datang ke sini. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? 5 orang lainnya terkejut. Autojet itu memang mampu terbang dan pergi ke bawah air, tapi mengapa harus memerintahkannya untuk datang ke sini? Saat aku menggunakan teknik ini, kamu akan mati. Aku akan memasukkan tubuhmu ke dalam autojet untuk pergi dari sini. Sedangkan untukku, aku akan segera memulai pertarunganku dengan monster yang menelan. Luo Feng berkata, 5 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini, mereka mengerti bahwa dalam pertempuran ini, mereka hanyalah pion pengorbanan, untuk memungkinkan Luo Feng tumbuh sangat kuat dalam waktu singkat. Dan Luo Feng, bisa mati bahkan tanpa meninggalkan tubuh. Dari ketinggian di langit, sebuah mobil jet dengan cepat menuju ke dasar laut, mencapai dengan sangat cepat. Duduklah, tutup matamu, ingat, jangan melawan. Luo Feng berkata dengan serius. Dimengerti.
Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov, kelima orang ini saling pandang, wajah mereka masing-masing memiliki senyuman aneh, senyuman yang memegang kekuatan yang mampu mengguncang jiwa orang. Kelimanya duduk bersila. 5, ditambah Luo Feng, menjadi total 6. Mereka membentuk poin-poin dari ritual pengorbanan, teknik rahasia. Mari kita mulai. Luo Feng terlalu menutup matanya. Dalam benaknya, ada total 3 planet mini, di tengahnya, planet mini adalah salah satu yang muncul ketika dia mencapai Star Traveler level 1, dua lainnya masing-masing ketika dia mencapai level 2 dan 3. Kedua planet itu mengorbit mengelilingi bagian tengah, seperti bumi yang mengelilingi matahari. Yang di tengah adalah yang terbesar. 3 planet mini, semuanya seluruhnya berwarna merah. 3 planet mini memancarkan benang kabut merah, memenuhi seluruh ruang dalam kesadarannya, Tower of the Void. Menara merah darah, ruang di dalamnya sangat luas seperti alam semesta, 3 planet mini Luo Feng ada di dalamnya. Siu, 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 siu. 5 benang merah darah terbang keluar dari menara Void, meninggalkan tubuh Luo Feng. Hal yang aneh adalah, di dunia fisik, benang roh ini transparan. 5 benang ruh segera memasuki kesadaran Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov. Gemuruh, 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 gemuruh. 5 jiwa segera mulai mengorbankan. Dasar laut, 6 pria duduk bersila. Ketika 5 jiwa mulai membakar, tubuh mereka mulai memancarkan getaran tak berbentuk, sejumlah besar energi roh, di bawah kendali tepat Luo Feng, mulai mengikuti gelombang ke pusat, Luo Feng, dan masuk ke dalam menara kekosongan kesadarannya. Kekuatan hidup kelima orang itu menurun. Dengan cepat, kekuatan hidup Luo Feng meningkat pesat. Namun, 5 orang yang mengorbankan diri mereka semua tersenyum. Eropa, Pangkalan Paris, layar besar digantung di jalanan. 6 orang telah menghentikan pergerakan di dasar laut. Yang berada di tengah Luo Feng, kekuatan hidupnya adalah yang terkuat. Yang berikutnya adalah Isburne, laporan siaran bergema di seberang jalan, berkumpul di sana banyak pria dan wanita Eropa, semuanya terpaku pada layar. Kekuatan hidup mereka menurun. Kekuatan hidup Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov menurun drastis. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat dengan cepat. Petik 2. Di layar, siluet yang mewakili 6, 5 di antaranya dengan cepat mulai kabur, siluet Luo Feng terus menjadi lebih jelas. Mendadak, 5 siluet lenyap. Jelas aparat tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup lagi. Oh, Tuhan, banyak orang di jalanan tidak bisa membantu tetapi menutupi wajah mereka, mereka tahu, begitu kekuatan hidup mereka lenyap, itu berarti kematian. Ini adalah auto jet milik Mo Henderson, sudah keluar ke laut, menurut sumber saya, auto jet saat ini memiliki 5 badan di dalamnya, Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov ini 5 pahlawan. Mereka, demi kemanusiaan telah mengorbankan diri mereka sendiri. Harap selalu ingat mereka. Petik 2. Luo Feng. Luo Feng sedang menuju ke monster yang menelan. Suara-suara itu mulai menjadi tegang dan gugup. Di layar, kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng dengan cepat menuju lebih dalam, menutup dengan sinyal monster menelan yang tak tertandingi. Mari kita berdoa. Berdoa agar Luo Feng muncul sebagai pemenang. Di jalanan, semua orang berpegangan tangan ke dada, melihat ke layar. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia yang berdoa, berharap kemenangan akan datang. Lapisan batuan di bawah dasar laut. Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. 800 meter, 600 meter, 400 meter, 300 meter. Babata terus-menerus melaporkan jarak antara Luo Feng dan monster yang menelan, 200 meter. Luo Feng dengan keras berhenti. Lapisan batuan di sekitarnya pecah. Binatang bertanduk emas, mati. Murid Luo Feng ganas dan bersinar. Dalam kesadarannya, menara Void yang sangat besar, 2 planet mini sedang mengorbit di sekitar planet pusat, tiba-tiba. Gemuruh, rumble-rumble. 3 planet mini tiba-tiba menjadi bola api, berbicara dengan benar, itu adalah kabut merah dalam jumlah besar yang keluar dari planet mini, memasuki menara Void. Kekuatan yang awalnya dikumpulkan dari 5 prajurit yang kuat, membuat menara Void yang sangat mempesona mulai berputar dengan ganas. Rotasi tanpa henti. Ini membuat seluruh menara Void terlihat seperti kabur, ujung pagoda tiba-tiba menghasilkan titik berkilau yang menyilaukan.
Kerja keras bertahun-tahun, semuanya hilang. Di dalam ruang Manset, Babata duduk di kursi, menggelengkan kepalanya. Kuharap, semoga bisa seperti Hong dan Dewa Petir. Setidaknya pertahankan semacam fondasi dan masuki koma sesudahnya. Setidaknya dengan cara itu, dia tidak akan mati. Petik 2. Luo Feng bisa merasakan dirinya semakin lemah. Pergilah. Sebuah Tower of the Void yang tidak terlihat oleh mata telanjang diputar untuk membentuk kerucut, mengebor melewati jarak 200 meter, dalam contoh yang langsung menuju ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Roar, binatang yang marah itu meraung. Gemuruh. Lapisan batu di sekitarnya meledak dengan keras. Luo Feng bisa melihat binatang bertanduk emas yang marah. Murid-murid emas gelap itu menatap dengan marah padanya. Namun, dua penjaga perak cair melindungi tubuh Luo Feng. Itu kesadaran, bukan di kepalanya. Ekspresi Luo Feng berubah. Tower of the Void telah menerobos kepala binatang buas itu, tidak ada jiwa di sana. Luo Feng akhirnya mengerti, mengapa meledakkan. Kepalanya tidak membunuhnya, itu karena binatang bertanduk emas ini, berbeda dari manusia, dan juga dari monster lain, kesadarannya, jiwa tidak berada di bagian kepala. Pada saat itu, menara kekosongan dengan cepat turun ke bagian leher, memasuki bagian dalam tubuh binatang bertanduk emas. Tower of the Void menyapu semuanya. Menara Void yang terbentuk dari energi roh, daging dan darah tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Sini. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya keemasan, berukuran sekitar 20 cm atau lebih, bola kristal transparan. Bola kristal memiliki ukiran emas rumit yang tak terhitung jumlahnya, ukiran ini memancarkan sinar cahaya keemasan. Ketika menara kekosongan Luo Feng lewat, ia merasakan perlawanan yang kuat. Jiwa itu ada di dalam. Gemuruh. Menara Void yang berputar menghantam bola kristal dengan keras. Mengaum. Binatang bertanduk emas meraung di dalam lapisan batu, sayap bersisiknya sangat tajam, mereka menjadi dua pedang besar. Cakarnya lebih cepat dan lebih tajam, ekornya sangat kuat. Pada saat itu, mereka semua dengan ganas menyerang tubuh Luo Feng. Kedua penjaga perak cair memberikan segalanya dalam bertahan. Tidak bagus, pertahanan spiritualnya terlalu kuat. Ekspresi Luo Feng berubah. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba menjadi jahat, mengertakkan gigi, aku akan memberikan yang terbaik. Gemuruh. Rumble-rumble. 3 planet mini yang terlihat dengan mata telanjang terbang keluar dari kesadaran Luo Feng. Gemuruh, kesadaran Luo Feng meninggalkan fondasinya, segera, mulai runtuh. Tidak. Luo Feng, tidak. Di dalam ruang Manset, Babata pucat karena shock. Hong dan Dewa Petir mungkin telah menggunakan bakar jiwa, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Luo Feng benar-benar telah menyerahkan tubuh fisiknya, memasukkan seluruh jiwanya ke menara kekosongan. Dengan cara ini, itu mirip dengan tidak ada jalan keluar setelahnya. Dengan cara ini, serangannya pasti akan menjadi yang terkuat. Namun, bahkan jika dia berhasil, kesadaran tubuh aslinya akan hancur, dia tidak bisa kembali. Mati. Keinginan Luo Feng memiliki kekokohan dan kegilaan yang tak tertandingi. Seluruh jiwanya telah bergabung dengan Tower of the Void. Tower of the Void telah menjadi kerucut tajam, menusuk dengan liar ke arah bola kristal emas yang diisi dengan ukiran emas yang memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dan 3 planet mini menara Void terbakar dan terus-menerus memakan, semakin kecil seiring berjalannya waktu. Mengapa tidak rusak? Kenapa tidak merusak? Luo Feng sangat khawatir. Meratap. Binatang bertanduk emas itu dengan menyakitkan memukul kepalanya, dengan keras menabrak lapisan batu di samping, jiwanya diserang, menyebabkan rasa sakit yang tak terukur. Beberapa jam sebelumnya, jiwanya baru saja menerima kerusakan parah. Dan sekarang serangan manusia ini, tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya. Istirahat. Luo Feng menjadi gila. Dia tidak takut mati, hanya takut gagal. Di dalam Tower of the Void, 3 planet mini roh menyusut dengan cepat, embusan, 2 planet yang lebih kecil telah menyusut menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah planet roh pusat. Ukurannya pun hanya tersisa sepertiga dari sebelumnya. Planet roh merah darah ini juga terus-menerus membakar, mendorong energi roh dalam jumlah besar ke menara kehampaan. Pengorbanan, lebih kecil dan lebih kecil.
Luo Feng bisa merasakan kesadarannya perlahan menjadi kabur, dia mengerti, dia sedang sekarat. Bunuh, bunuh, bunuh. Pangkalan Jiangnan, jalan-jalan kota Yangzhou. Orang tua dengan kepala penuh putih, menangis bayi lapar. Saat ini, semua orang di jalan dengan gugup melihat ke layar, di antara mereka adalah Wei Wen, dia mungkin yang paling gugup. Luo Feng, saudaraku, kamu, harus hidup, terus hidup. Petik 2. Di layar, sinyal kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng, sudah dicampur dengan kekuatan hidup monster yang menelan, jelas mereka terlibat dalam pertempuran. Nafas tertahan. Seluruh dunia menahan napas saat ini. Gemuruh. Dua kekuatan bentrok sengit satu sama lain, sepertinya jauh lebih kuat tiba-tiba. Itu hampir seperti bintang yang meledak sebelum mati. Segera, penurunan cepat. Kekuatan hidup menurun dengan cepat. Suara itu akhirnya berbicara dari layar, tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa, keduanya bercampur. Masih menurun. Petik 2. Wei Yuan menyaksikan dengan mata terbelalak. Dengan gugup menonton juga adalah Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan kehidupan dengan cepat menurun, semakin lemah, dan semakin lemah. Engah. Mereka benar-benar lenyap. Sinyal yang mewakili kekuatan kehidupan di layar telah lenyap sama sekali. Baik itu Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya telah lenyap sama sekali. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sudah mati. Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihat itu terjadi sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Karenanya, kecemasan dan kegugupan. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Ada keheningan di seluruh dunia. Waktu di China, sore jam 4.10 sore, prajurit penjelajah bintang 3 umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh raksasa dari monster yang menelan, namun, mereka tidak memiliki cara untuk menembus sisiknya. Berita itu menyebar ke seluruh dunia meledak dalam kegembiraan. Monster yang menelan sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Petik 2. Ini seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan rasa sakit manusia akan mendapatkan api baru, para dewa dan pencipta, memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kami harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda hanya 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar area laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Ini membuat manusia segera mundur, tidak bisa masuk ke dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan liar, semuanya mundur dengan cepat. Saat matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai